Pi Network Phase 3 telah dimulai. Ini adalah titik krusial yang menentukan apakah Anda akan ikut masuk ke ekonomi digital masa depan, atau kehilangan semua koin yang sudah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. 3 langkah harus segera Anda selesaikan: verifikasi KYC, aktivasi dompet mainnet, dan migrasi ke blockchain terbuka. Jika Anda menunda, sistem tidak akan menunggu. Dan ketika tenggat waktu berakhir, semua Pi yang belum dimigrasikan akan hangus selamanya. Open Mainnet sudah aktif. Dunia kripto sedang memperhatikan. Pi bukan lagi sekadar proyek eksperimental. Ini momen nyata yang menentukan. Jangan jadi bagian dari mereka yang menyesal karena terlambat bertindak. Tinjauan umum fase 3. Phase 3 Pi Network telah resmi berjalan. Ini bukan sekadar lanjutan proyek, ini adalah fase paling menentukan dalam sejarah Pi. Setelah lebih dari 2 tahun berada di Enclosed Mainnet, kini jaringan terbuka sepenuhnya. Open Mainnet telah aktif sejak Februari 2025. Ini berarti Pi bukan lagi konsep dalam aplikasi tertutup, melainkan aset digital yang bisa digunakan, ditransfer, dan dibangun secara global. Transaksi antar dompet kini dimungkinkan. Aplikasi terdesentralisasi mulai berkembang. Komunitas global mulai terhubung dengan ekosistem blockchain yang nyata. Tapi perubahan besar ini hanya berlaku bagi mereka yang siap. Ada 3 syarat utama untuk bisa masuk ke fase ini. Pertama, verifikasi KYC. Tanpa verifikasi, akun Anda dianggap tidak sah dan koin Anda tidak akan pernah masuk ke jaringan utama. Kedua, aktivasi dompet mainnet melalui Pi Browser. Inilah satu-satunya jalur resmi untuk menerima dan mengelola Pi Anda di blockchain terbuka. Ketiga, selesaikan proses migrasi. Tanda tangani persetujuan, atur token lockup, aktifkan autentikasi 2 langkah, dan pastikan Anda terdaftar sebelum batas waktu. Waktu terus berjalan. Semua akun yang belum memenuhi syarat bisa kehilangan seluruh saldo Pi, dan tidak akan ada kesempatan kedua. Phase 3 bukan hanya perpindahan teknis. Ini adalah filter. Ini adalah titik penyaringan antara mereka yang bersiap menghadapi masa depan, dan mereka yang tertinggal karena menunda. Jangan tunggu sistem memutuskan untuk Anda. Pastikan koin Anda benar-benar ikut masuk ke dunia terbuka. Bertindaklah sekarang, selagi masih ada waktu. Kesalahan fatal yang masih sering terjadi. Meski jutaan orang telah berhasil melakukan migrasi ke mainnet, masih ada ribuan pinir yang gagal. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena melakukan kesalahan kecil yang berakibat fatal. Berikut adalah 5 kesalahan umum yang wajib Anda hindari sekarang juga. Pertama, mengabaikan undangan KYC. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka sudah terpilih untuk melakukan KYC. Mereka menunggu notifikasi khusus, padahal sistem tidak selalu memberikan peringatan. Solusinya adalah dengan memeriksa secara manual status KYC Anda di aplikasi Pi setiap hari. Kedua, kegagalan dalam proses KYC karena kesalahan teknis. Foto yang buram, dokumen yang tidak jelas, hingga wajah yang tidak sesuai saat proses liveness, semuanya bisa menggagalkan verifikasi. Gunakan kamera yang baik, pastikan pencahayaan cukup, dan unggah dokumen asli yang valid. Ketiga, tidak mengaktifkan dompet mainnet melalui Pi Browser. Beberapa pengguna mengira dompet akan aktif secara otomatis. Padahal, dompet harus dibuat dan dihubungkan secara manual melalui Pi Browser untuk dapat menerima dan mengelola saldo Pi di jaringan terbuka. Keempat, migrasi gagal karena kesalahan dalam alamat wallet atau tidak mengirim permintaan secara lengkap. Satu kesalahan karakter saat menyalin alamat dapat menyebabkan saldo hilang selamanya. Pastikan semua langkah dalam mainnet checklist diselesaikan dengan benar dan permintaan migrasi telah dikirim. Kelima, tidak menyimpan pasprase dengan aman. Jika Anda kehilangan perangkat dan tidak mencatat pasprase secara offline, maka akses ke dompet Anda akan hilang secara permanen. Simpan pasprase di tempat aman, jangan hanya di ponsel atau layanan cloud. Ingat, Pi Network tidak menyediakan layanan pemulihan seperti bank. Setiap kesalahan adalah tanggung jawab pribadi Anda. Jangan sampai kehilangan segalanya karena kelalaian yang bisa dihindari. Bukti nyata ekosistem Pi. Bukan janji, tapi aksi. Apa gunanya memiliki ribuan koin jika tidak bisa digunakan dalam kehidupan nyata? Pertanyaan ini menjadi ujian utama bagi setiap proyek kripto. Banyak yang hanya berhenti pada janji, tanpa pernah menghadirkan utilitas nyata. Tapi Pi Network membuktikan hal sebaliknya, bukan dengan narasi, tapi dengan data dan aksi. Sejak Open Mainnet resmi dibuka pada Februari 2025, Pi telah melangkah dari konsep ke kenyataan. Ia bukan lagi sekadar aset digital dalam aplikasi. Ia kini digunakan secara langsung oleh jutaan pinir di seluruh dunia.
Salah satu bukti terkuat adalah gelaran P-Fest 2025, bagian dari tantangan P2Day Ecosystem Challenge yang berlangsung dari 28 Juni hingga 7 Juli 2025. Dalam waktu 7 hari saja, lebih dari 1,8 juta transaksi peer-to-peer terjadi di ekosistem Pi. Sebanyak 58.000 lebih merchant dari lebih 30 negara ikut berpartisipasi aktif, menawarkan produk dan layanan mulai dari makanan, pakaian, jasa digital, hingga hiburan dan edukasi, semuanya dibayar langsung dengan Pi, tanpa melalui bursa eksternal. Itulah kekuatan sebenarnya dari sistem peer-to-peer yang terdesentralisasi. Pengguna dan merchant terkoneksi langsung, tanpa perantara. Di sisi teknologi, ekosistem ini juga berkembang pesat. Dalam peluncuran Pi App Studio, ribuan aplikasi telah dibangun secara no-code oleh komunitas. Lebih dari 34.800 pionir menciptakan lebih dari 21.000 aplikasi, mulai dari chatbot, game, hingga tools praktis untuk kebutuhan harian. Di sisi lain, fitur baru bernama Ecosystem Directory Staking memungkinkan pengguna mempertaruhkan Pi mereka untuk mendukung aplikasi favorit. Hasilnya luar biasa, lebih dari 37,7 juta Pi dipertaruhkan, dengan 16.700 lebih pengguna unik yang mendukung lebih dari 1.450 aplikasi di jaringan. Seluruh pertumbuhan ini didukung oleh inisiatif Pi Network Ventures, dana senilai $100 juta dalam bentuk Pi dan Fiat, yang digunakan untuk mendorong inovasi dan mendorong adopsi ekosistem oleh pengembang global. Semua ini bukanlah klaim sepihak, melainkan realita yang sudah berjalan. Bukti bahwa Pi bukan hanya layak untuk dipercaya, tapi sudah siap digunakan hari ini. Strategi dan roadmap Pi Network. Dalam dunia kripto, kebanyakan proyek mengikuti pola yang sama. Mereka menciptakan token terlebih dahulu, menjualnya ke pasar, lalu sibuk mencari pengguna, dan baru setelah itu membangun ekosistem. Tapi Pi Network tidak seperti itu. Pi memilih jalur yang lebih lambat, tapi lebih kuat. Dimulai dari membangun komunitas. Jutaan orang dari berbagai negara diajak menambang, belajar, dan ikut serta tanpa harus membeli apapun. Dari situ, terbentuklah ekonomi. Orang mulai berdagang, membangun aplikasi, dan menggunakan Pi dalam kehidupan nyata. Dan dari ekonomi yang hidup inilah pasar kemudian terbentuk secara alami. Inilah pendekatan yang berbeda, bukan mengejar hype sesaat, tapi membangun fondasi jangka panjang. Bukan hanya teknologi, tapi juga gerakan. Bukan sekadar proyek kripto, tapi ekosistem yang tumbuh dari partisipasi nyata manusia. Itulah yang membuat Pi lebih kuat, lebih berkelanjutan, lebih manusiawi. Karena proyek ini bukan didorong oleh investor besar, tapi oleh pengguna nyata yang percaya dan mau bertindak. Komunitas menjadi kekuatan utama, bukan sebagai konsumen, tapi sebagai pencipta nilai. Dan perjalanan ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Dalam roadmap fase 3, Pi telah menetapkan serangkaian langkah konkret yang sedang dikembangkan secara aktif. Jaringan merchant akan diperluas secara global, membuka lebih banyak peluang untuk membelanjakan Pi secara langsung di dunia nyata. Pi Bridge sedang dibangun untuk menghubungkan Pi dengan jaringan besar seperti Ethereum dan BNB Chain, membuka akses lintas ekosistem. Fitur staking dan lending berbasis Pi juga akan hadir, memungkinkan pengguna mengembangkan aset mereka dalam cara yang aman dan terdesentralisasi. Marketplace NFT berbasis Pi sedang disiapkan, membuka ruang baru bagi kreator digital. Dan bahkan, sistem identitas digital menggunakan domain.pi akan menjadi bagian dari infrastruktur baru ini, menghadirkan cara baru dalam mengelola reputasi dan kredensial digital di Web 3. Semua ini bukan mimpi jangka panjang. Semuanya sedang berlangsung sekarang. Dikerjakan oleh developer, didukung oleh dana Pi Network Ventures, dan digerakkan oleh komunitas global. Inilah fase di mana Pi bergerak dari janji menjadi realita. Maka pertanyaannya bukan lagi, kapan Pi akan punya nilai? Tapi, apakah Anda siap menggunakan Pi hari ini? Karena dunia tidak menunggu. Ekonomi digital sedang dibangun saat ini juga. Anda bisa ikut serta, menggunakan, membangun, menciptakan. Atau hanya menjadi penonton yang menyesal di kemudian hari karena tidak ikut saat segalanya dimulai. Analisis harga dan prediksi Pi. Satu pertanyaan yang terus muncul di benak banyak pionir. Berapa sebenarnya nilai Pi hari ini? Dan kemana arahnya? Jawabannya tidak sesederhana angka. Nilai sejati Pi bukan ditentukan oleh pasar semata, tapi oleh seberapa besar kita membangun dan menggunakannya dalam kehidupan nyata. Saat ini, di beberapa bursa eksternal seperti OKX, Bitget, dan Gate.io, Pi diperdagangkan di kisaran $0,42 hingga $0,48. Harga ini sempat menyentuh $0,68 sebelum terkoreksi karena gelombang migrasi dan distribusi token. Tekanan jual naik, tapi permintaan belum tumbuh secepat pasokan. Inilah realita awal dari transisi sebuah ekosistem menuju pasar terbuka. Tapi penting untuk dipahami,
harga sekarang belum mencerminkan potensi sejati Pi. Karena hingga hari ini, Pi belum resmi listing di bursa besar seperti Binance, Coinbase, atau Kraken. Tanpa likuiditas global dan investor institusional, harga masih dikendalikan komunitas internal, bukan pasar bebas. Lalu, bagaimana ke depan? Dalam skenario konservatif, harga mungkin bertahan di kisaran 0,30 hingga 0,60 sepanjang 2025. Skenario realistis, jika adopsi tumbuh, merchant bertambah, dan terjadi listing besar, harga bisa naik perlahan ke $5 sampai $30 dalam 3-5 tahun. Dan dalam skenario optimis, jika Pi digunakan secara global, jika ekosistem menjadi bagian nyata dari kehidupan digital, harga bisa mencapai $100, bahkan $1.000 lebih. Apakah itu mungkin? Ya, tapi hanya jika kita membangunnya bersama. Dan disinilah letak tantangan sebenarnya. Jika kita hanya menyimpan tanpa menggunakan, nilai tidak akan tumbuh. Jika merchant dan DApp tidak berkembang, ekosistem akan stagnan. Jika kita hanya menunggu, maka proyek ini kehilangan makna. Harga bukan tujuan. Harga adalah hasil. Hasil dari keyakinan, aksi, dan kolaborasi kita sebagai komunitas. Jadi, jangan lihat harga Pi sebagai angka di layar. Lihat sebagai cermin. Cermin dari nilai yang kita ciptakan bersama. Langkah tindakan, saatnya memilih jalur Anda. Sekarang, semua kembali kepada Anda. Tidak ada yang bisa memutuskan jalan ini selain diri Anda sendiri. Karena setiap klik, setiap login, setiap koin yang Anda tambang selama bertahun-tahun, itu bukan hanya angka. Itu adalah simbol dari waktu, harapan, dan kepercayaan Anda pada sesuatu yang berbeda. Dan hari ini, semua itu diuji. Bukan dengan teori, tapi dengan tindakan nyata. Menjelang tenggat migrasi besar yang telah berlalu pada 28 Juni 2025, sistem mulai memfilter. Hanya mereka yang sudah siap yang bisa masuk ke Open Mainnet. Tapi peluang belum sepenuhnya tertutup, window migrasi tambahan masih dibuka, dan ini mungkin menjadi kesempatan terakhir Anda. Jadi, hanya ada 3 hal penting yang harus Anda pastikan. Pertama, selesaikan KYC Anda. Kedua, aktifkan dompet mainnet Anda. Ketiga, selesaikan proses migrasi. Ingat, blockchain tidak kenal kata maaf. Tidak ada minta reset, tidak ada tolong balikin, tidak ada admin yang bisa Anda hubungi. Yang ada hanyalah keputusan dan konsekuensi. Tapi setelah semua selesai, jangan hanya diam. Gunakan Pi Anda. Coba DApp. Belanja di merchant. Uji ekosistem. Berikan feedback. Karena jika Anda hanya menyimpan Pi tapi tidak menggunakannya, maka Anda melewatkan inti dari semua ini. Dan jika menurut Anda konten ini penting, jangan simpan sendiri. Bagikan ke sesama pionir. Ingatkan mereka. Ajak mereka bangkit. Ini bukan sekadar tentang Pi. Ini tentang bagaimana Anda melihat masa depan. Dan pada akhirnya, bukan siapa yang mengumpulkan paling banyak koin yang menang, tapi siapa yang paling siap menggunakannya. Jangan tunggu perubahan. Jadilah bagian dari perubahan itu.